gadis, apa kabar? Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam Women of Impact Online Service. Ibadah ini diadakan sebulan sebanyak 2 kali, di minggu kedua dan minggu keempat, dengan premier setiap hari Selasa pukul 3 sore. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Chris Silitonga dengan tema Blessing of Unity. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk menerima hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Apapun keadaannya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan turut campur tangan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sama-sama dengan segenap imanmu. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Nikmati setiap pujian kami ya Tuhan. Kami mau katakan, saat lewati lembah sekalipun, saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap iman kami, Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Para papa, papa, deraram, para papa, papa. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Yes, Lord. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Come on, berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu baik dalam tiap hidup kita. Yes, Lord. Kami berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Di setiap penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu, tidak ada alasan untuk kami tidak dapat bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak dapat menyembah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami.
itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ini yang lahir dari hati kami, Tuhan. Kami hanya ingin nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi, ya Aba. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu. Itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Amin, amin. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat syukurmu, mari angkat mazmurmu, mari angkat nyanyianmu buat Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Gak ada yang bisa kami kasih, ya Tuhan, selain penyembahan kami, selain hidup yang terus mau mengucap syukur, karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku, karena kami tahu cuman ini yang bisa kami lakukan buat Engkau, ya Tuhan. Apapun musimnya, apapun keadaannya, mulut kami akan kami pakai untuk terus menyembah Engkau, memuji nama-Mu yang besar, ya Allah. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Ini cinta kami buat Engkau, Tuhan. Ini
kasih sayang kami buat Engkau ya Aba. Kami angkat tangan kami sama-sama Tuhan. Tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan dengan bagimu. segenap imanmu, come on. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan yang layak kami sembah. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ini yang lahir dari hati kami Tuhan. Sungguh ini yang lahir dari iman setiap kami anak-anak-Mu ya Aba. Segala pujian, segala syukur hanya buat Yesus yang sudah hadir dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali angkat tanganmu tinggi di hadapannya. Gandeng tangan istri, suami, anak-anakmu. Ini bukan rutinitas, tapi biar ini jadi momen setiap kita di hadapan Tuhan. Biar ini jadi momen setiap pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kia rabashandara la ya rabashedede. Hurabakara nambo shakara la ya rabashididididi. Hurabakara nambo kara nabashedede. Hurabakara la ya rabashidididi. Kia rabakara nambo shakara nambo shendera nabakara nambo shididididi. Hurabakara la ya rabakara nambo shakara la ya rabashedede. Hurabakara nambo shendera nabakara bashakara nambo shandara la ya rabashidididi. Hurabakara nambo shakara la ya rabashidididi. Cuma Engkau yang dapat memuaskan setiap kami ya Tuhan. Gak ada yang lain ya Abba. Cuma Engkau ya Abba. Thank you. Thank you Lord God. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kemau dengan segenap imanmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau yang hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau yang hadir ya Kau Bapa. hadir dalam Kehadiran-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Ini yang kami punya ya Bapa. Pujimu, Yes Lord. menyembahmu, Yesus. Yesus, ku Segala menyembahmu. pujian dan syukur. Segala pujian, syukur Hanya buat bagimu. Engkau Tuhan yang kami sayang lebih dari apapun Kau ya hadir Bapa. dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. One more time, come on, just say. Segala pujian, syukur bagimu. Dengar setiap penyembahan kami ya Kau Bapa. hadir Kami dalam hanya rindu Engkau bersuka di atas setiap penyembahan anak-anak-Mu ya Kini Tuhan. ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. sampai selama-lamanya Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Sampai selama-lamanya Tuhan. Di setiap suka maupun duka hidup kami mau putuskan, kami sembah Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan tertinggi hanya buat Yesus yang kami sayangi lebih dari apapun. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Sekarang hadirlah kembali ya Tuhan, saat kami akan mempelajari firman-Mu. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami semua mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Shalom, Women of Impact. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita, karena Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kehidupanmu. Katakan amin. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang saya beri nama Blessings of Unity, atau berkat-berkat ketika kita melakukan unity, ketika kita hidup di dalam kesatuan. Saya percaya kita sudah sering mendengar kata mengenai unity atau kesatuan atau kerukunan. Ini adalah suatu kata yang selama bertahun-tahun Tuhan selalu ingatkan kita dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai khotbah yang dibawakan oleh banyak hamba Tuhan. Dan pesan mengenai unity ini, pesan mengenai kesatuan ini adalah sesuatu yang tetap relevan, sesuatu yang tetap kita butuhkan sampai hari ini. Ini adalah suatu pesan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, Tuhan Yesus sendiri doakan, nanti kita akan pelajari. Oleh karena itu dari Tuhan Yesus sendiri, maka itu penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudari-saudari sekalian, waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Alkitab mencatat ada suatu berkat yang mengalir dari ketaatan kita melakukan yang Tuhan perintahkan tersebut. Tetapi saya mau memberikan suatu pelajaran, suatu pengingatan bahwa waktu kita melakukan firman Tuhan, motivasi kita bukanlah supaya kita dapat berkat.
Sekali lagi, waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, motivasi kita bukanlah untuk dapat berkat. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena Tuhan sudah lebih dahulu baik sama kita. Tuhan sudah memberikan rahmat, kasih karunia, Tuhan menyertai kita. Itu semua dari Tuhan. Ketaatan kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan minta adalah respon terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Tetapi yang luar biasanya, waktu kita meresponi, waktu kita mengucap syukur, waktu kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan malah memberikan berkat kepada kita. Wow, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus berkat-berkat apa saja yang mengalir, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita hidup dalam unity. Waktu kita hidup dalam kesatuan. Saya mempelajari Alkitab, setidaknya ada 3 berkat yang luar biasa yang Allah sediakan bagi anak-anaknya yang hidup dalam unity. Saudari-saudari di dalam Kristus, yuk kita pelajari firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu, buka, dan mari kita baca firman Tuhan. Yang pertama, berkat apa itu? Kita buka terlebih dahulu dari Mazmur 133. Perjanjian Lama, Mazmur 133 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang pertama, apa sih yang menjadi berkat saat kita hidup di dalam unity, di dalam kesatuan? Berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah berkat pencukupan kebutuhan hidup. Yang pertama, sekali lagi, berkat pencukupan kebutuhan hidup. Saudari-saudari kekasih di dalam Kristus, manusia membutuhkan banyak hal untuk dapat bertahan hidup. Kita semua membutuhkan banyak hal untuk bertahan hidup di atas muka bumi ini. Kebutuhan kita bisa bersifat fisik ya, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, udara yang sehat, dan yang lain-lain. Itu disebut dengan kebutuhan fisik. Kita butuh itu supaya bisa kita hidup ya. Tetapi kita juga memiliki namanya kebutuhan hidup yang bersifat non-fisik. Apa itu kebutuhan yang bersifat non-fisik ya? Contohnya rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Semua itu kita butuhkan sekalipun tidak terukur, tapi manusia kalau hidupnya stres, terus depresi, terus merasa tidak aman, itu hidup nggak tenang. Itu juga lewatnya bisa cepat, saudari-saudari sekalian. Ya. Nah, jadi kita lihat kita memiliki kebutuhan bersifat fisik dan yang bersifat non-fisik. Tadi kita baca di dalam Mazmur 133, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencukupi semua kebutuhan itu. Wow, mencukupi semua kebutuhan itu. Mazmur 133 tadi kita baca ditutup kehidupan untuk selama-lamanya. God understand clearly what we need for us to live on this earth. Tuhan mengerti dengan baik apa yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Tetapi perhatikan baik-baik dalam konteks Mazmur 133, Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan itu kalau kita hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, unity dengan saudara-saudara kita. Yang setuju katakan amin. Saudari-saudari sekalian, kalau kita baca Mazmur 133, bagi orang Israel ini adalah suatu mazmur yang diberikan kepada mereka sebagai suatu bangsa, sebagai satu keluarga besar keturunan Abraham. Tetapi kita juga mengerti bahwa Mazmur 133 ini juga diberikan kepada kita yang telah ditebus oleh darah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Jadi dari pengertian hal ini kita melihat bahwa
Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa dia sangat suka dengan yang namanya kerukunan, kesatuan, unity. Baik di dalam keluarga yang sedarah, yang direpresentasikan dengan Israel itu tadi, maupun juga keluarga rohani kita. Ketika keluarga kita ini rukun, ketika keluarga kita ini unity, baik keluarga sedarah maupun keluarga rohani, Tuhan suka luar biasa dengan hal itu. Tuhan mengalirkan berkat ke sana. Karena Tuhan ingin sekali supaya kita hidup ini di dalam kasih. Tetapi, ya, ketika keluarga tidak lagi rukun, ketika keluarga gontok-gontokan, ketika keluarga apapun itu, rohani atau non-rohani, saudara atau sedarah, itu sudah tidak lagi unity, malah disunity, percaya deh, berkat itu pasti akan terhambat untuk turun ke sana. Saudari-saudari sekalian, tidak ada hal yang lebih menjengkelkan dan menggerogoti perasaan serta kesehatan jiwa daripada pertengkaran, permusuhan, ya, disunity di antara sesama anggota keluarga. Tuhan tuh nggak suka perpecahan, ya. Makanya juga Tuhan katakan Tuhan membenci perceraian, ya. Ketika orang lain yang mungkin bukan keluarga kita atau mungkin bukan seiman dengan kita berlaku jahat atau berlaku yang tidak baiklah kepada kita, kita mungkin masih bisa menahannya. Tetapi yang membuat kita jengkel dan rasanya tuh hidup tuh tergerogoti, ya, kayaknya nggak enak apabila kita pulang ke rumah, keluarga kita ternyata nggak hidup rukun. Anak-anak kita nggak hidup rukun. Orang tua kita nggak hidup rukun, ya. Sementara keluarga lain mungkin rindu untuk segera bertemu, apalagi di tengah pandemi ini yang distancing, memisahkan banyak keluarga, ini malah seneng dengan nggak saling ketemu. Ini kan rada aneh, ya. Dan lihat, setiap kali ada pertengkaran dalam keluarga, ada disunity, itu pasti kebawa pikiran. Jadi nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, ketemu sama orang lain yang diomongin itu terus, ketemu sama keluarga yang lain diomongin itu terus. Gimana berkat mau mengalir? Gimana hal-hal yang manis dari Tuhan bisa mengalir ke sana apabila kehidupan kita justru dikuasai oleh hal-hal yang pahit, ya? Makanya, saudari-saudari sekalian, kita perlu hidup di dalam unity, kita perlu hidup di dalam kerukunan supaya berkat Tuhan mengalir ke atas kita. Ketika dikatakan di dalam Mazmur 133 ini seperti embun Gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Penulis Mazmur menggunakan suatu gambaran yang luar biasa, ya. Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan yang menjadi sumber air bagi orang Israel di tanah perjanjian itu berasal dari Danau Galilea. Danau Galilea airnya dari mana? Dari gunung-gunung Sion. Dari mana gunung-gunung Sion memperoleh air mereka itu? Dari embun Gunung Hermon. Lihat, jadi ternyata kehidupan masyarakat Israel yang bergantung kepada Sungai Yordan itu, kalau dicari urutan paling ujungnya, ternyata adalah Gunung Hermon. Ya, suatu gunung yang sangat tinggi posisinya di tanah perjanjian. Dan selama masih ada embun dari Gunung Hermon, maka kehidupan di atas tanah perjanjian bisa dipertahankan. Nah, Tuhan katakan, seperti itulah kehidupan kita. Waktu kita rukun, waktu kita unity, maka berkat dari Tuhan itu akan mengalir dan akan membuat kita bisa hidup dengan baik di atas muka bumi ini. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, entahkah itu berkat secara fisik maupun secara non-fisik. Tetapi, kalau kita menolak untuk hidup rukun, pencukupan kebutuhan hidup pun akan menjadi tersendat. Pasti akan menjadi tersendat. Iblis akan mencoba untuk membuat kita tetap berantem, untuk kita mulai elu-elu gua-gua. Itu iblis paling suka. Dan Anda tahu bukan bahwa iblis tidak memberikan berkat. Ya, iblis bisa saja sepertinya memberikan berkat, tetapi itu semuanya hanya tipu muslihat. Semuanya itu hanya untuk menjerumuskan kita. Saya percaya saudari-saudari sekalian yang beribadah hari ini, engkau semua anak-anak Tuhan. Ikutilah apa maunya Tuhan. Jaga kerukunan itu, jaga perdamaian itu, supaya berkat Tuhan mengalir ke atasmu. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat sekarang berkat apa yang kita dapatkan waktu kita hidup dalam unity.
Tuhan Yesus berkata suatu kali, dicatat di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Perhatikan, dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, A huruf besar, Yesus, ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Berkat apa yang kita dapatkan waktu kita hidup dalam unity, dalam kesatuan, dalam kerukunan. Berkat yang kedua adalah berkat jawaban doa. Wow. Katakan sama-sama dengan saya, berkat jawaban doa. Terus ingat bahwa kita manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Allah Tritunggal menciptakan kita, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Allah Tritunggal ini ya membuat kita di dalam rupa dan gambarnya. Dan Allah Tritunggal itu, ketiga pribadi, satu hakikat Allah itu adalah yang tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa kita kenali, ada perbedaannya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi ada suatu unity yang luar biasa ya di dalam sosok Allah Tritunggal ini. Nah, ketika kita diciptakan, maka rupa dan gambar dari unity yang kuat ini pun itu ada pada kita, ya. Itulah makanya kalau kita lihat ketika manusia diciptakan pertama kali, dia merasa kesepian karena cuma sendiri, ya. Dia juga menjadi rindu untuk bertemu dengan Tuhan, ya kan? Tetapi dosa membuat yang namanya keterpisahan. Keterpisahan dari Tuhan, keterpisahan dari satu sama lain, mulai blaming game dan yang lain-lain, itu semua faktornya adalah dosa. Dan yang tadinya manusia itu hidup menurut rupa dan gambar Allah, karena dosa mengalami yang namanya degradasi. Nah, puji syukur kepada Tuhan, oleh karena salib Kristus, semua orang yang percaya kepadanya dan menerima keselamatan, kita semua yang percaya tentunya, kita sekarang di dalam perjalanan untuk semakin lama diubahkan menjadi seperti gambar Kristus. Kembali lagi kepada rencana awal Allah, ya, yaitu rupa dan gambar Allah yang sempurna itu. Ya kan? Nah, termasuk di dalamnya itu adalah bahwa kita semakin menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sebagai anak Tuhan sendirian. Saudari-saudari sekalian, jangan kita memandang bahwa kalimat yang terkenal di dalam kitab Kejadian tidak baik seorang manusia itu hidup sendiri hanya kalimat untuk pernikahan. No, faktanya manusia tidak bisa hidup sendirian. Dan itu adalah sesuatu yang memang Allah buat di dalam diri kita. Makanya saya percaya yang namanya anak Tuhan, semakin dia dewasa, semakin di dalam perjalanannya dia itu bersama dengan Tuhan, dia semakin tahu bahwa dia harus ada memiliki komunitas, memiliki keluarga rohani. Bagi saya, apabila ada orang yang berkata, anak Tuhan gitu ya, ngomong, oh saya nggak butuh orang lain, cukup saya sama Tuhan, orang lain mah bikin sibuk, cukup sama saya sendiri aja lah sama Tuhan, yang lain saya nggak butuh. Saya malah mempertanyakan, ini sudah makin dewasa atau makin kayak anak kecil, ya, dalam arti nggak dewasa-dewasa. Kalau yang dewasa dia akan berkata saya butuh orang lain. Oke? Nah, Tuhan katakan ya kepada anak-anak Tuhan, yaitu kita, kepada muridnya pada waktu itu, 2 daripadamu saja ya sepakat minta apapun juga, ya itu, maka apapun yang mereka doakan, permintaannya akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ayat ini bukan hanya untuk sembarang orang Kristen. Ini adalah untuk anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Dan ketika mereka unity, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikatakan di sana? Tuhan Yesus ada di antara mereka. Dan apapun yang mereka minta akan diberikan. Loh kok kayak begitu? Karena Tuhan sangat suka ketika kita mulai hidup berdasarkan menurut rupa dan gambar Allah itu sendiri. Wow.
Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita bergerak ke arah sana? Kalau Anda punya keluarga rohani, puji Tuhan. Anggota KUL, puji Tuhan. Tapi kalau belum bergabung kepada KUL sekarang, ya, Anda perlu memiliki keluarga rohani. Anda perlu mempraktekkan ayat ini bersama-sama. Di dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, saya menemukan ayat ini benar-benar menjadi rema. Ya, ini adalah ayat suatu jaminan di mana Tuhan akan mengabulkan doa kita kalau kita unity, sepakat sehati. Ya, wow. Saya temukan seringkali ada orang-orang yang doanya mungkin dijawab Tuhan belakangan atau lama. Orang-orang yang berdoa secara struggle tapi sendirian. Dan setiap kali kalau ada jemaat yang minta saya doakan dan yang lain-lain, saya otomatis langsung nanya, Ibu, Pak, Dek, sudah gabung ke dalam KUL belum? Punya komsel belum? Oh, belum, Pastor. Saya doa sendiri dan yang lain-lain. Paling kalau ada pendeta didoakanlah. Waduh, saya sedih kalau dengar seperti itu, ya. Yes, Tuhan mendengar doa yang dinaikkan oleh siapapun juga kepada Dia. Tetapi ayat ini memberikan suatu jaminan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa itu apabila itu dinaikkan di dalam unity. Wow. Hari ini, mari pastikan diri kita, pastikan dirimu, saudari-saudariku kekasih di dalam Kristus, engkau ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Engkau harus hidup di dalam unity. Itu yang Tuhan sukai. Di sanalah Tuhan bertahta, di sanalah Tuhan mendengarkan doa-doa kita, di sanalah Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Yang mengerti dan yang mau katakan yes, haleluya. Berkat yang ketiga yang kita akan peroleh waktu kita hidup di dalam unity, itu juga Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Mari kita buka dulu ya, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Di sana Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Artinya ini juga untuk kita, murid-muridnya, orang percaya hari-hari ini ya. Di sana dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Perhatikan ini, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Perhatikan kalimat ini. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu. Wow. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Berkat apa yang kita peroleh waktu kita hidup di dalam unity? Yang ketiga, berkat penuaian jiwa-jiwa. Wow, haleluya, haleluya. Unity atau kesatuan di antara murid-murid Tuhan, artinya di antara kita sebagai pengikut Kristus, itu bukanlah cuma sekedar perintah untuk menjaga keharmonisan hidup, perintah untuk supaya kita rukun satu sama lain, tetapi itu juga ternyata adalah suatu metode, suatu cara untuk menarik jiwa-jiwa untuk bisa mengenal Yesus Kristus. Wow, wow. Seringkali kita berpikir, kalau penginjilan atau memberitakan Injil ada cara ini, cara itu, atau mungkin hanya street evangelism di mana satu orang menginjili satu orang. Tetapi kalau kita baca baik-baik di dalam Yohanes 17 dan nanti terbukti di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4, ternyata ketika anak-anak Tuhan hidup dalam unity, kesatuan dan rukun, saling memperhatikan satu sama lain, maka jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus itu masuk ke sana. Mereka ingin melihat kehidupan macam apa sih yang indah ini yang sedang terjadi. Mereka pengen tahu pengajaran yang dibagikan. Mereka pengen tahu sosok ilahi yang disanjung dan disembah di dalam komunitas orang percaya ini. Ya. Dan dimanapun di tengah dunia di saat ini, dari dulu sampai sekarang, di mana ketidakpercayaan, di mana yang namanya pembohongan, di mana yang namanya tidak berintegritas, itu terjadi di mana-mana. Tetapi kemudian ada kelompok orang-orang yang beriman, kelompok orang-orang percaya.
mereka bisa dipercaya, mereka mengasihi, mereka dalam unity dan kesatuan, tidak ada perpecahan di antara mereka. Orang-orang lain yang merindukan supaya hal itu juga terjadi dalam kehidupan mereka, mereka bergabung di dalam komunitas kita. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Hari-hari ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan apabila ada keluarga-keluarga Kristen yang pecah. Apabila ada komunitas-komunitas orang percaya yang mengalami perpecahan, pertikaian, berantem satu sama lain, itu tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengabarkan Kristus yang pengajaran utamanya adalah kasih, sementara kalau ternyata komsel kita, kul kita, keluarga kita tidak mempraktekkan kasih itu? Dengarkan baik-baik. Orang-orang di luar sana tidak akan mengenal siapa Kristus. Orang di luar sana tidak akan bisa berkata apakah Kristus pengajarannya baik atau tidak. Satu-satunya cara mereka bisa menilai bahwa Kristus adalah pribadi yang luar biasa, pengajaran ya dan amin, adalah ketika mereka memperhatikan bagaimana kita pengikut-pengikut Kristus menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, you are the closest thing that the world can know about Christ. Anda semua adalah yang paling dekat yang bisa dikenal oleh dunia tentang Kristus. Hari ini kita sedang diingatkan betapa kita butuh untuk hidup dalam unity. Hidup care satu sama lain. Hidup memperhatikan satu sama lain. Supaya dengan demikian komunitas kita, keluarga kita menjadi magnet yang menarik jiwa-jiwa untuk lebih mengenal Allah dan menerima kasih karunia-Nya. Hari-hari ini dunia sedang memperhatikan kita. Apabila kita hidup di dalam kasih, apabila kita hidup saling memperhatikan, kita rukun dan damai satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang akan menjadi magnet bagi orang-orang yang belum percaya untuk datang mendekat kepada kita, sehingga kita memperoleh suatu kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan rahmat dan kasih karunia Tuhan, dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudari-saudari di dalam Tuhan, yuk, pesan pada ibadah kali ini cukup sederhana. Cukup sederhana. Jaga unity. Jaga unity. Kenapa? Supaya berkat dari Tuhan mengalir di atas kita. Supaya jawaban daripada Tuhan kita peroleh karena kita unity. Dan yang paling terutama adalah jiwa-jiwa dimenangkan. Lebih banyak orang diselamatkan karena kita unity. Karena kita rukun. Karena kita menjaga kesatuan bersama. Saya berdoa, khususnya di tengah masa pandemi yang masih berlanjut sampai sekarang, kita tidak menjadi pribadi yang egois, kita tidak menjadi pribadi yang nggak peduli dengan sesama kita, apalagi sesama orang Kristen, orang beriman, tapi justru di tengah masa yang susah seperti ini, kita menunjukkan jati diri kita. Kita tetap mau bersama-sama, kita mau mengasihi, kita tetap rukun, kita tidak mau ditipu oleh tipuan iblis yang selalu meminta untuk kita mendahulukan diri kita terlebih dahulu. No, kita nggak mau seperti itu. Tapi justru di tengah masa-masa yang susah seperti ini, kita mau berkata, kita ini adalah anaknya Tuhan, kita pengikut Kristus, kita murid Kristus, kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan, dan kasih Tuhan melingkupi, menjadi drive utama kita menjalani kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang mau katakan, amin, amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengajaran, atas teguran yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Bapa, ingatkan kami selalu untuk kami menjaga unity. Ketika iblis mencoba untuk mengganggu dan menghancurkan kerukunan, keindahan dari kedamaian yang terjadi di dalam keluarga kami maupun keluarga rohani kami, ya Tuhan, ajarkan kami untuk melawan serangan iblis itu, untuk melawan godaan iblis itu, dan kami terpaut sepenuhnya hanya kepadamu dan di dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Ajarkan kami selalu untuk menjaga unity itu, supaya berkat daripadamu terus mengalir, tiada henti, ya Tuhan. Supaya jawaban-jawaban doa itu terus kami dapatkan, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya Tuhan. Dan terlebih daripada itu, ya Tuhan, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata, tapi hamba-Mu mau berdoa supaya Engkau yang tidak terbatas itu Tuhan, Engkau yang berbicara lebih dalam dan lebih spesifik kepada semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka bangkit dan mereka tampil menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Kris Silitonga yang sudah menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua pada hari ini. Mengingatkan kita untuk kita terus menjadi pelaku-pelaku firman, hidup di dalam kesatuan, dalam unity, hidup rukun bersama keluarga, teman-teman, dan saudara-saudara di lingkungan kita. Karena di dalam kesatuan, di dalam unity, berkat Tuhan akan turun atas hidup kita, sehingga memampukan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi lingkungan, dan teman-teman kita semua. Ladies, merasa diberkati? Bagikan video ini kepada saudara-saudara, teman-teman kita, supaya mereka diberkati. Dan sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan dalam Women of Impact Online Service. Salam Unity, Tuhan Yesus memberkati.